Perlihatkan seorang terdakwa atas kasus pembunuhan berantai bernama Kilkan. Kesaksian dari seorang informan. Kim Ki-bum hanya dijatuhi vonis 15 tahun penjara, yang tentu membuat keluarga korban diam tersebut. Di saat yang sama, ada seorang detektif bernama Dae-yong yang bunuh atasannya, yakni Detektif Nam. Dan ia berjanji suatu lebih dari ini. Di tengah riuhnya para pengunjung sidang di sana, Ban Kim Ki-bum. Ia bernama Nam Hee-ju yang merupakan Anbir Hee-ju. Ia di sini merasa iba atas apa yang dialami anak Yan, di mana ayah Hee-ju, yang saat itu tengah mengusut kasus porang tak dikenal. Sambil membawa hadiah untuk ulang tahun anak Empiri, anaknya yang sedang tertidur, sebelum akhirnya ia sendiri. Nah, keesokan Detektif 6, rekan Dayung di sini memperingatnya agar Dayung tak usah istri Detektif 6 yang pecandu judi dan alkohol meninggalkannya. Dan saat dicek, ia tak percaya melihat Hee-ju kecil. Oleh karena itu, mulai sekarang Dayung bertekad menjaga putri, mendapat hukuman yang setimpal. Setahun kemudian Kim Ki-bum kini sudah bebas. Dan orang pertama di sini bertanya, apakah Dayung masih menganggap ia adalah pelaku pembunuh? Ia ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu. Maka Kim Ki-bum bisa. Lalu kita diperlihatkan pada Nam Hee-ju yang kini tengah menonton pemain musik yang cantik dan riang, dan saat itu ia mendapat inspirasi protes akan sebuah kesalahan. Dan di kamarnya terpampang batu. Hee-ju hendak membagikan pita pada orang-orang. Untuk memberi tasnya, Hee-ju menyempatkan diri untuk memperhatikan ibunya dan punya yang sama-sama pecandu judi. Hee-ju di sini memperingati, di kantor polisi, Hee-ju bekerja sebagai serabutan yang serbangkat menjadi ketua divisi. Meminta uang pada seorang detektif, bahkan digunakan untuk membayar. Hee-ju dibesarkan di lingkungan Cap. Di sana kembali pada Kim Ki-bum yang kini tengah mencari nomor telepon saat ini, hingga menjadi orang pertama yang Kim Ki-bum cari. Yang Dae-yong. Di perjalanan, detektif baru itu bertanya soal Kim bunuh pacarnya yang berselingkuh. Atas informasi dari seorang informan, bagaimana Kim Ki-bum membunuh korbannya. Dan dijelaskan lagi akang hingga patah. Setelah itu kepalanya ditutupi plastik. Dan Kim Ki-bum juga, untung jasad korbannya menggunakan tali anjing. Menyewa seorang peska. Sambil menarik lengan peska itu ke bunuh mantan pacarnya yang berselingkuh. Mendapat pelanggan yang bermain dalam mobil. Wanita itu tengah bersama seorang mucikari. Dan di saat tengah mengawasi mereka, yang ternyata itu adalah minta Dae-yong mengawasi. Kim Ki-bum baru saja tiba. Dan Hanaja melihat pria mucikari tadi. Hee-ju juga melihat pria misterius. Dan setelahnya pria misterius itu lanjut membunuh. Apa yang dilihat Hee-ju membuatnya semakin bingung. Karena sama dengan pelaku pembunuh ayahnya. Keesokan harinya, Wardi dalam mobil. Dae-yong begitu murka, bagaimana bisa adu gas kepolisian. Dae-yong lalu bertanya soal Kim Ki-bum dan bawahannya berdua kurang yakin jika Kim Ki-bum merupakan pelakunya sama sekali. Dae-yong lantas meminta kedua detektif untuk mencari. Dae-yong lalu menginterogasi langsung Kim Ki-bum. Tapi Kim Ki-bum tak bisa dipastikan benar. Kim Ki-bum bisa menjawab semua. Kim Ki-bum lalu balik bertanya, siapa informan yang membuatnya tahu soal informan itu? Lantas mengusir Kim Ki-bum. Dilihat Hee-ju hanya staf kantor biasa. Ia pun pergi begitu saja. Tahu siapa informan atas kasus Kim Ki-bum? 15 tahun? Langsung dengan pelaku pembunuh membuatnya ayahnya merasa jijik. Hee-ju merupakan sebuah lokasi di Motel Ramada terpenggang. Setelah itu, tapi tiba-tiba ia mendapat perlakuan kekerasan dari suami, baru dilihat langsung oleh Hee-ju sendiri. Akhirnya Hee-ju yang benar-benar muak dengan penjahat seperti suami ibunya. Keesokan harinya, Kim Ki-bum yang tengah jogging pagi melihat ia tadi malam, di mana terlihat luka sayatan di lehernya pada Kim Ki-bum. Kim Ki-bum yang melihat si pembunuh itu lantas sejak dan masih dibuat penasaran. Hee-ju yang baru tiba di rumah Tupi. Selama 15 tahun terakhir, ternyata Hee-ju bukan ayahnya. Hee-ju juga berjanji akan membalas dendam atas di ruang otopsi. Ibu Hee-ju mengkonfirmasi jasad suaminya. Disam di sini mendesak kepala Ban agar memberikannya surat penangkapan pada Kim sama seperti kasus 15 tahun yang lalu.
Kepala ban disimpan urusan pribadi. Kalaupun Dayong tetap kekeh untuk menangkap kembalinya terlebih dahulu. Setelah itu kita diperlihatkan pada si pengadilan. Ia nampak tengah bersiap menuju ke suatu tempat. Dan di kamar hotelnya, Kim Ki-bum yang merasa ada seseorang yang awalnya pria misterius itu menyadari jika Kim Ki-bum kamar mandi. Kim Ki-bum sudah bersiap menyambut tamu asing itu. Dan serus itu pun bersembunyi di balik pintu. Seperti biasa, Boom yang masih kuat. Kim Ki-bum di sini memberi isyarat jika di belahan berbalik. Sayangnya sosok Tungguk Kiris itu berhak khawatir dengan kondisi ibunya berkunjung ke rumahnya, namun karena tak di dalam, Haeju harus kembali sedia ketika melihat ibunya yang telah pernah untuk kedua kalinya orang tuanya itu meninggalkannya tanpa berpamit. Dan seperti biasa ia datang untuk mengganggu Kim. Tapi Ki-bum terus memprovokasinya hingga di luar. Kim Ki-bum menjelaskan senang membuatnya emosi, sama seperti yang dilakukan Dayong sekarang kepada yang hanya ia katakan pada Dayong. Kembali pada Haeju, setelah pembunuhan pria misterius di hotel, lantas mencari kasus dengan pola yang sekarang. Ternyata ada dua pelaku pembunuh berantai. Lantas apa hubungan Kim Ki-bum dengan si terlalu? Kim Ki-bum dengan pria misterius tadi yang ternyata adalah waktu. Itu Jang Min-so bertanya, kenapa Kim Ki-bum dan pacarnya, agar Jang Min-so juga menyukai pacarnya. Dan terlihat mereka berdua. Keesokan harinya, ada yang menerima laporan panggilan Kim Ki. Jika Kim Ki-bum tengah mencari orang dengan nama Jang Min-so yang ia minta padanya soal informan. Detektif View bilang Taja Dayong. Dan setelah dicari, akhirnya diketahui sosok Jang Min-cek. Ternyata, Kim Ki-bum dan Jang Min-so merupakan teman dari panti. Ambali kasus terakhir Kim Ki-bum adalah saat ia membunuh pacarnya lah Jang Min-so. Dan kini Kim Ki-bum mencari Jang Min-so. Akan hal ini. Sementara itu, Haeju kini sudah mengantongi ia memfotokopi biodata lengkap Jang Min-so. Haeju lantas mampir yang paling besar, kembali di kantor polisi atas instingnya untuk membuntuti Kim Ki-bum dan Jang Min-so. Pastikan mereka berdua. Pastikan juga agar Jang Min-so tidak luka dan di depan hotelnya. Ia kembali mencoba menghubungi nomor atas nama. Ia tersambung dengan Jang Min-so. Singkat cerita, Kim Ki-bum tentu ini merupakan rencana dari Dayong untuk membuat diri Jang Min-so di kedainya. Jang Min-so hanya bisa terdiam ketika ibu di sini lantas bertanya kenapa Jang Min-so melakukan ini semua. Dan kenapa Jang Min-so melaporkannya setelah ia membunuh Pan jika pacar Kim Ki-bum sudah tidak mencintainya lagi. Dan belakangnya, mendengar itu semua, Kim Ki-bum hanya memberi peringatan terakhir. Jang Min-so bisa tidur dengan nyenyak. Karena setelah kembali pada Haeju yang setelah membeli tali anjing, ia memesan Jang Min-so. Jang Min-so pulang. Ia dikejutkan dengan lampu di rumahnya yang modar jika telah menginjak serpihan botol kaca. Dan rupanya, malam itu juga Jang Min-so harus tewas. Mi-bum yang hendak tidur merasa ada yang mengganjal. Dan setelah yang sudah terbungkus plastik dan dikalungi tali anjing, disargap Haeju dari belakang. Haeju di sini menusuk tulang rusuk. Siapa wanita itu? Haeju jawab ia adalah gadis yang. Kim di sini hanya tertawa dan meminta gadis itu untuk segera membunuhnya. Adalah membuat Kim tertangkap basah, telah membunuh Jang, melumpuhkannya hingga polisi tiba. Singkat cerita, polisi sudah mendapat laporan dan Kim yang baru tersaat. Polisi yang baru tiba di sana hanya menemukan mayat. Jang Min-so mengetak untuk mencari ke seluruh penjuru hotel. Tak lama detektif baru segera dievakuasi. Dayong yang duduk sebentar di kamar pasangan kekal. Ternyata itu adalah pacar cowok yang. Ternyata Kim berhasil mengelabui petugas dan dievakuasi bersama korban. Membuat wanita yang awalnya adalah saksi menjadi seorang korban. Kejadian tadi malam, kepala polisi di sana murka. Bagaimana bisa? 2 waktu saja. Ia lantas mendesak Dayong dan kawan-kawan untuk segera media massa untuk membantu pencarian. Kembali pada Haeju yang tengah. Jika Kim Ki-bum sudah ditangkap sebelum konser itu dimulai. Pakai di konser nanti. Tanpa Haeju sadari, kini Kim Min-so melihat bagaimana temannya mati. Kim Ki-bum berambisu.
Kembali di kantor polisi, Dayong mendapat laporan jika merekrut. Dan tak lama, dari hasil otopsi diketahui jika Kim lihat dari cedera dan waktu kematian Sam di TKP. Malah buronan polisi. Lalu ia pergi ke warung telepon untuk menghubungi. Tengah merajut sebuah shawl untuk para keluarga korban pembunuhan 15 kru kantor pos, dan di sana, ia tak sengaja melihat headline berkeliaran di luar sana. Dan Kim Ki-bum mengaku pada seorang jurnal Su. Jelas berita itu membuat Hae-ju terkejut dan marah. Keluar sana. Berita itu pun juga sampai di telinga kepala Kepoli Bum. Dicecar habis-habis air. Bahkan ia dituduh sebagai pembunuh. Scam semuanya. Tapi kepala polisi itu nampak tak puas. Karena kepala polisi itu lalu memberi waktu seminggu untuk mereka semua yang benar-benar tertekan atas masalah yang dihadapinya. Karena Hae-jo tahu seharian ini pamannya itu tidak makan. Apa nih? Kenapa orang jahat selalu menang? Karena orang baik tak bertindak berani demi keadilan dan menyemangati pamannya itu. Di sini Kim Ki-bum tengah mengurutkan serangkaian kejadian. Semenjak tahun lalu, Kim Ki-bum bersama Min Soo membunuh 12 orang. Apa korban? Yang ia tahu mulai dari 2 orang di luar hotelnya. Terakhir adalah Min Soo. Tapi ia dibuat kebingungan dengan kini korban di taman. Ada hubungannya dengan gadis yang menyerang kenangannya bersama sang ayah. Semenjak orang tuanya bercerai, sangat menyukai masakan ayahnya itu dan ingin menikah dengan pria senang. Begitu senang dan terharu. Lalu ia meminta Hae-ju. Dengan itu Hae-ju sangat sedih karena kini PR. Terakhir Hae-ju baik-baik saja karena dia adalah putri terbaik ayah teh, penjaga warnet, karena ia merokok. Kim Ki-bum balik mengintimidasi Lin untuk mengalah. Namun seketika ia teringat dengan sosok polisi yang kebetulan diangkat oleh detektif Cha. Ternyata Kim Ki-bum membaca berita kasus pembunuhan pria di taman. Mantan istri detektif Nam. Dan ketika membaca berita kasus, siapa gadis yang mengenalnya itu yang ternyata adalah polisi. Hae-ju membuat sebuah lukisan lagi yang kali ini menjing di sebuah taman. Beberapa saat kemudian Dayong warnet lantas memberitahu tempat Kim Ki-bum. Namun Dayong hanya menemukan peringatan agar semua pengunjung berkumpul di suatu tempat, berusaha melarikan diri. Meskipun sempat terjadi perkelahian pada detektif Kak sebagai tawanan. Menyadari mobilnya dibawa kesampaikan pada semua polisi. Dan rahasia besar-besaran. Cuma, karena Kim Ki-bum rupanya menuju ke kantor polisi, Kine dengan polosnya membiarkan Kim Ki-bum masuk dengan mudah yang berkeliaran di sana. Ternyata Kim Ki-bum tengah berusaha mencari yang mengira jika Kim Ki-bum adalah seorang detektif beneran. Keceplos ayah dari maskot kantor mereka. Kim Ki-bum jelas tak mengerti. Nama maskot mereka adalah Nam Hae-ju, yakni putri dari detektif Enam. Teringat dengan sosok gadis yang ia tabrak beberapa hari yang lalu. Yang lagi-lagi dengan polosnya diladenin tuh. Di luar Hae-ju, anjing lagi, si penjual bertanya. Bukankah tempo hari lalu ada 1 ekor anjing lagi? Kembali pada Kim yang setelah mendam detektif Cha yang untungnya belum mati. Karena detektif Cha nanti. Dan sekarang ia berjanji akan menangkap pembunuh sebenarnya. Menemukan detektif Cha yang kini tengah terluka parah. Kim Ki-bum yang si penjaga yang tidak tahu situasi terkini di rumah Hae. Dengan orang jahat atau kamu juga akan menjadi jahat. Di saat dan di dalam sambil memandang piagam penghargaan ayahnya dan menggunakan sedapi Kim Ki-bum. Di depan pintu setelah memencet bel lampu, Hae-ju tiba-tiba menyerangnya. Hae-ju berhasil menusuk paha Kim Ki-bungan. Hae-ju akhirnya tahu bagaimana rasanya ditusuk. Sama Mastika, jika Kim memang pembunuh ayahnya, Hae-ju lantas segera. Semua orang yang tahu jika Hae-ju dalam bahaya lantas bergegas memberikan lokasi Hae-ju pada Kim Ki-bum. Jika sampai terjadi, kembali pada Hae-jo yang masih berusaha lari dari kejaran. Kim menuju ke tertangkap. Dan Kim meminta Hae-jo untuk bertanggung jawab atas Anna. Dengan Kim sendiri yang hanya dihukum dengan 15 tahun penjara. Lanjut melarikan diri. Hae-ju juga sempat menghubungi pamannya dan berlanjut hingga di sebuah sungai. Hae-ju kembali tertangkap dan disiksa. Meloloskan diri dan lanjut pergi ke sebuah tempat yang ternyata dalam lukisannya. Sementara di luar, polisi yang hampir tiba di lokasi naik ke ayunan dan mengayunkan dirinya sendiri. Jelas hal itu membuat Kim harus membuka sialnya yang ternyata terpasang tali anjing di leher untuk menjebaknya. Siapapun di antara mereka yang masih hidup, maka kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Sebentar lagi polisi, inilah Kim bisa tertangkap basah dan memiliki bukti yang kuat. Akhirnya karena polisi semakin dekat, saat itu juga
Tentu, apa yang dilakukan Heju membuat Kim merasa tercengang dan mereka dibunuh. Jelas membuat semua polisi di sana marah. Mereka semua lingkungan mereka bekerja. Mau aja minta doa. Ya. Kembali di sana, semua keluarga korban kompak menggunakan sial buat dengan eksekusi. Berkat Heju para keluarga korban, akhirnya, Dayong yang habis mengawal Kim menuju ke penjara dibuat Tagayun. Baru tahu selama ini, Heju berjuang sendiri ayahnya. Tapi juga untuk semua keluarga.